Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Nur Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan kelas A. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video singkat ini, dan semoga teman-teman sekalian tetap dilindungi oleh Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Oke, perkenalkan, nama saya Dani dengan NIM 2119069. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama. Kemudian rekan saya Lulu Aziza dengan NIM 2119072, dan rekan saya Lia Esa Putri dengan NIM 2119074, dan yang terakhir rekan saya Diana Riviva dengan NIM 2119082. Oke, pada kesempatan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan mutu dan potensi yang dimiliki dalam dirinya. Selain itu juga bisa memiliki kecerdasan, kepribadian, keterampilan, dan akhlak mulia. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran manusia menuju kedewasaan baik secara akal, psikis, maupun moral untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khaliknya dan juga sebagai khulafaur rasyidin, pemelihara pada alam semesta ini. Pengertian stratifikasi sosial. Kata stratifikasi sosial yaitu berasal dari kata stratification, dari kata stratum yang bentuk jamak dari strata yang berarti sebuah lapisan. Sedangkan stratifikasi sosial menurut Ahmad Sharikin mendefinisikan bahwa stratifikasi sosial itu digunakan sebagai pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudan dari stratifikasi sosial tersebut adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Di dalam masyarakat, para ahli sosiologi hukum biasanya mengemukakan suatu hipotesis bahwa semakin kompleks stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, semakin banyak pula hukum yang mengaturnya. Sedangkan stratifikasi sosial adalah sebuah pengelompokan masyarakat guna membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam pembentukan stratifikasi sosial. Dapat dilihat dari ukuran kekayaan materi sehingga dapat dijadikan tolak ukur atau sebagai penempatan anggota masyarakatnya. Perkenalkan, nama saya Lulu Azizah, NIM 2119072. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratification berasal dari kata stratum, yaitu bentuk jamak dari strata yang berarti sebuah lapisan. Pitirim As-Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudan dari stratifikasi sosial adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas rendah di dalam masyarakat. Para ahli sosiologi hukum biasanya mengemukakan suatu hipotesis bahwa semakin kompleks stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, semakin banyak pula hukum yang mengaturnya. Stratifikasi sosial adalah sebuah pengelompokan masyarakat guna membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam pembentukan stratifikasi sosial.
Stratifikasi sosial dapat dilihat dari ukuran kekayaan, materi, sehingga dapat dijadikan tolak ukuran penempatan anggota masyarakatnya. Sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Beberapa kriteria yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, ukuran kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Kriteria atau ukuran di atas umumnya digunakan untuk mengelompokkan para anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu. Misalnya dalam dunia akademik, orang akan cenderung menggunakan tingkat pendidikan untuk menentukan statusnya. Terima kasih. Saya Lia Esa Putri Kurniawati, NIM 2119074, akan menjelaskan tentang dasar stratifikasi sosial. Dasar perkembangan stratifikasi menurut Astrid S. Susanto adalah pembagian kerja, yaitu spesialisasi dan diversifikasi pekerjaan. Spesialisasi ini diartikan sebagai pengelompokan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki setiap individu atau pekerja. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menilai suatu pekerjaan. Penilaian tersebut ditinjau dari segi peranan yang dimiliki suatu pekerjaan dalam memenuhi kepentingan masyarakatnya. Alasannya, stratifikasi ini terjadi dengan meluasnya masyarakat yang diikuti terjadinya pembagian pekerjaan. Jadi, masyarakat modern akan memperlihatkan kecenderungan menuju stratifikasinya yang lebih kompleks. Adapun menurut Charles Sukanto, ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yaitu sebagai berikut, ada 4. Yang pertama yaitu adalah kekayaan. Kekayaan ini maksudnya adalah orang yang memiliki penghasilan tinggi yang termasuk dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut dapat dilihat misalnya pada bentuk rumahnya, mobil pribadinya, dan pakaiannya. Terus yang kedua yaitu kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang berpeluang besar yang menempati peluang teratas. Yang ketiga yaitu kehormatan. Orang yang disegani dan dihormati menempati tempat teratas, dan ukuran seperti ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Terus yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Orang yang berpendidikan tinggi merupakan golongan yang lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah. Terus saya akan menjelaskan tentang cara menentukan golongan sosial. Menurut William G. Summer, mengemukakan bahwa penggolongan kelompok sosial berdasarkan kepada bagaimana cara individu atau kelompok bersikap terhadap individu atau kelompok. Menurut John L. Gillin, membagi kelompok atas dasar fungsional sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok persamaan darah, misalnya keluarga. Yang kedua, kelompok berdasarkan karakteristik jasmania atau mental, misalnya persamaan jenis kelamin, umur, dan ras. Yang ketiga yaitu kelompok proksimitas, contohnya crowds, mobs, community, dan kelompok-kelompok teritorial. Yang keempat yaitu kelompok berdasarkan interest kultural, contohnya komunitas, ekonomi, teknologi, agama, estetik, intelektual, pendidikan, politik, rekreasi, dan lain-lain. Konsep tentang golongan sosial tergantung pada cara seorang menentukan golongan sosial itu. Adanya golongan sosial timbul karena perbedaan status di kalangan golongan masyarakat. Baik, saya Diana Riviva dengan NIM 2119082. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lia Esa, yaitu golongan sosial. Tadi kan sudah dijelaskan tentang golongan sosial. Nah, di sini untuk menentukan golongan sosial ada 3 metode, yaitu metode objektif, metode subjektif, dan metode reputasi. Untuk metode objektif artinya usaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang objektif berupa variabel yang mudah diukur secara kuantitatif. Stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Dan metode subjektif artinya munculnya pelapisan sosial dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subjektif warga masyarakat itu sendiri.
Yang ketiga yaitu metode reputasi. Golongan sosial dirumuskan berdasarkan bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu, memberi kesempatan kepada orang-orang dalam masyarakat itu sendiri untuk menentukan golongan mana yang terdapat dalam masyarakat itu, lalu mengidentifikasi anggota masing-masing golongan itu. Untuk selanjutnya, pendidikan dan stratifikasi sosial. Golongan sosial dan pendidikan telah banyak dibicarakan oleh publik bahwa masyarakat kita saat ini tidak pernah lepas dari gejala perubahan. Namun, karena gejala tersebut memiliki intensitas yang begitu kuat, maka banyak pihak yang mengkhawatirkan ketangguhan atau daya tangkal nilai-nilai masyarakat yang telah mapan menjadi goyah, lalu perlahan-lahan akan mengalami permudaran. Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat. Hal ini membingungkan manusia yang menghadapinya. Perubahan-perubahan mana yang sering berjalan secara konstan dan terikat dengan waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya berantai, maka peran pendidikan Islam terhadap perubahan sosial, perubahan terlihat berlangsung terus meskipun diselingi keadaan di mana masyarakat yang mengalami perubahan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.